Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengucap syukur buat malam hari ini, kasih setia Tuhan yang berkati kita sehingga kita dapat bersama-sama beribadah doa pada malam hari ini. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau sembah Dia sebab kita percaya Allah kita Allah yang setia, Ia Bapa yang mulia, yang layak disembah dan diagungkan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kalau harapanku, Allah harapanku, dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa dan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang begitu setia, Engkau Allah yang begitu baik, Engkau yang sudah memelihara kehidupan kami. Penyertaan-Mu, kasih setia-Mu begitu luar biasa memberkati hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan sepenuhnya ibadah doa dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang berotoritas memenuhi setiap rangkaian ibadah yang kami lakukan ini. Setiap pujian, setiap firman, setiap doa yang kami naikkan, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, kita percaya Tuhan kita Allah yang setia, maka kita tak pernah ragu untuk sangat setia mengikuti hidupnya. Kita senantiasa setia dalam menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Kita bersuka cita, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tak pernah ku ragu
kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita senantiasa mengiringi Tuhan, mengikuti Dia sampai akhir hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita melebutkan hati kita untuk siap mendengarkan firman Allah yang akan menyelamatkan hidup kita, yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Sebab Dia, Yesus, adalah kebenaran dan hidup. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, selamat petang. Mari bersama-sama sebelum kita masuk dalam doa, kita akan menerima firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk petang hari ini Tuhan menyertai hidup kami. Sepanjang hari kami boleh merendahkan diri, berdoa dan berpuasa. Dan setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, kami bersama-sama akan menikmati kebenaran firman-Mu. Kami buka hati, pikiran, pendengaran kami, untuk kami fokuskan kepada kebenaran firman-Mu, supaya melalui firman-Mu kami dibangun, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami dididik di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Engkau mengurapi seluruh umat-Mu di rumah masing-masing. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu, hamba menyadari Tuhan penuh dengan keterbatasan. Engkau menjamah, mengurapi, memberkati, sehingga hamba-Mu dimampukan, disanggupkan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau mengurapi, memberkati. Segala kuasa gelap, pengeluh roh di udara yang mengganggu, kami bersama-sama bersehati, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar, dan hanya Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salam. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, pada malam hari ini boleh Tuhan limpahkan dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita memuji menyembah Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman-Nya. Kita buka di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Maaf, 2 Tawarik pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu Saudara, mari disimak baik-baik. Kita akan perhatikan kebenaran firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan, bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama simak kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya memberikan tema atau judul, bertobat dan mencari Tuhan, kunci pemulihan. Bertobat dan mencari Tuhan, kunci pemulihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak ingin dipulihkan? Kalau berbicara kata pemulihan, berarti dikembalikan kepada keadaan semula. Mungkin pada waktu itu seseorang bisa saja bangkrut, ya, kehilangan harta kekayaan, kemudian dipulihkan. Mungkin saja juga seseorang bisa mengalami sakit, kemudian mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Ada juga mungkin mengalami satu luka hati, dan kemudian oleh karena jamahan Tuhan, maka seseorang tersebut bisa mengalami yang namanya pemulihan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di sini, inilah satu hal yang sangat-sangat menarik yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kalau saya memperhatikan bahwa keadaan satu daerah, satu kota, satu bangsa, atau satu negeri, itu sesungguhnya sangat-sangat tergantung dari sikap anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang ada di sana. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, negara Korea Selatan mengalami satu kebangkitan secara rohani, kebangkitan secara ekonomi, kebangkitan kemajuan secara kenegaraan, oleh karena di dalamnya pada saat itu ada orang-orang percaya, ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa, mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Kita tahu juga negara yang namanya Afrika Selatan, negara yang dulunya adalah negara miskin, negara terbelakang, tetapi kemudian menjelma menjadi satu negara yang sangat berhasil, bahkan berhasil menyelenggarakan kejuaraan Piala Dunia, ya, Piala Dunia sepak bola. Di mana pada waktu itu seorang presiden Nelson Mandela ketika berkuasa, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dari sejarahnya, dia seorang yang pernah dipenjara lebih dari 25 tahun, dan seorang Nelson Mandela memberikan sebuah pengampunan kepada musuh-musuh politiknya, dan terjadi satu rekonsiliasi, dan banyak orang-orang yang bertobat, banyak orang-orang yang percaya, banyak orang-orang yang menerima Yesus. Dan akhirnya negara Afrika Selatan menjadi satu negara yang maju, negara yang luar biasa. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga mungkin dalam kehidupan kita. Ketika di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sebuah kota, ada anak-anak Tuhan, ada umat Tuhan yang senantiasa hidup di dalam Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Di situ sangat menentukan bagaimana sebuah daerah, sebuah komunitas, sebuah kota, sebuah bangsa sekalipun boleh mengalami yang namanya pasang surut. Negara Amerika yang mungkin belum lama ini mengizinkan ada pernikahan sejenis di beberapa negara bagian, akhirnya hari-hari ini kalau kita memperhatikan, mengalami masalah yang begitu hebat secara ekonomi, belum nanti hal-hal yang lain. Itu salah satu contoh. Dosa, pelanggaran kepada kebenaran firman Allah berakibat, berdampak begitu serius, begitu luar biasa. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 13 mengatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah situasi, kondisi, kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh tidak mengenakan. Kekeringan, kebangkrutan mungkin secara ekonomi, kegagalan, dan kalau kita memperhatikan di dalam bagian akhir, sakit penyakit, di sini dikatakan penyakit sampar, penyakit yang mungkin belum ada obatnya, seperti yang terjadi pada saat sekarang, pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Saudara, sebagai orang-orang percaya, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Bagaimana sebagai umat Tuhan, umat pilihan Allah, kita mengambil posisi, mengambil sikap di hadapan Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan, sungguh-sungguh hidup di dalam kesungguhan, dan dari situ merupakan awal sebuah pemulihan. Kenapa? Hari-hari ini kita gencar berdoa dan berdoa, berseru dan berseru di hadapan Allah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita memperhatikan seluruh dunia kocar-kacir, seluruh dunia mengalami goncangan yang hebat karena pandemi virus corona.
Saya percaya kekuatan doa dari orang-orang percaya membawa satu pengaruh besar di tengah situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memperhatikan bersama-sama beberapa kunci bagaimana kita boleh mengalami pemulihan. Mungkin secara pribadi, secara korporat, ya, secara keluarga, secara korporat, mungkin juga secara bersama-sama di tengah satu kota, satu bangsa. Ini masih sangat-sangat relevan karena firman Allah ini ditujukan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel tidak menjauh dari hadapan Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh bangsa Israel menjadi bangsa umat pilihan Allah yang melekat kepada Allah, yang tidak tegar tengkuk, tetapi mau dibentuk, mau diajar. Apa yang menjadi kunci pemulihan? Ayat 14 di sini memang dari beberapa hal ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu kita semuanya. Ayat 14 bagian awal dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut dan merendahkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kunci pertama kita boleh mengalami pemulihan ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mau mengakui kedaulatan Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Amsal pasal 3, ayatnya yang kelima kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan lihat bersama-sama. Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima, yang sering kita dengar bersama-sama. Firman Allah mengatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kunci yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengakui, menyerahkan hidup kita kepada kedaulatan kuasa Allah. Tidak mengandalkan diri sendiri, tidak jatuh di dalam kesombongan, tidak jatuh di dalam keangkuhan, kecongkakan, yang akan membawa kepada kehancuran. Kalau kita perhatikan, masih di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-13, di sini dikatakan seperti ini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ini nasihat dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan sangat membenci yang namanya kesombongan, kecongkakan, perbuatan jahat, mengandalkan diri sendiri. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat sekarang adalah momentum, kesempatan bagi setiap kita untuk kita boleh mawas diri, introspeksi. Supaya apa? Kita mau bersama-sama merendahkan diri, mengakui kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau belajar dari sana. Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sudah banyak sekali contoh-contoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kesombongan manusia yang pada akhirnya akan berhadapan dengan otoritas kuasa Allah. Dan akhirnya manusia tidak berdaya. Manusia mengalami kegagalan. Manusia mengalami kehancuran. Ketika manusia hidup di dalam kesombongan. Dalam kitab Kejadian, ketika orang-orang ingin membangun menara Babel, ingin menyaingi kuasa Allah, membangun satu menara yang ujungnya sampai langit, mereka ingin mencari nama. Tuhan serakkan, Tuhan kacau balaukan semuanya itu. Sehingga apa yang menjadi keinginan mereka tidak pernah tercapai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Itu hal yang pertama. Ketika hidup kita pengen dipulihkan, mari kita rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh-sungguh berotoritas di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Yang kedua, mari kita akan lihat setelah merendahkan diri, yang kedua adalah berdoa. Berdoa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin beberapa tahun yang lalu telah saya saksikan Presiden Amerika yang namanya Abraham Lincoln ketika dilantik dan dia menyerukan kepada seluruh rakyat Amerika. Dia sampaikan untuk mereka merendahkan diri, mereka berdoa, mereka berpuasa. Dan dari situlah awal kebangkitan bangsa Amerika. Menjadi satu kekuatan baik persenjataan, teknologi, ekonomi, pengaruhnya. Itu begitu kuat di seluruh dunia. Sekarang berbeda. Mungkin hari-hari ini negara Amerika mengalami satu krisis ekonomi, satu resesi mungkin atau krisis ekonomi yang begitu serius. Karena pandemi corona yang terjadi begitu hebat di negara Amerika. Saudaraku, Bapak Ibu, berdoa merupakan hal yang sangat penting. Melalui doa kita mengakui bahwa kita ini terbatas. Melalui doa merupakan satu pernyataan, pengakuan bahwa kehidupan kita terbatas. Dan kita menyerahkan kepada kekuatan kuasa Allah yang tidak terbatas. Melalui doa kita percaya bahwa kita mempersilahkan, kita memberikan waktu, kita memberikan kesempatan bagi Allah untuk bekerja di dalam hidup kita. Sehingga apa yang tidak mampu kita jangkau, apa yang tidak mampu kita perbuat, apa yang tidak mampu kita lakukan secara manusia, secara usaha manusia, Allah yang mengerjakan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memperhatikan dalam Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-7, ada satu ayat yang sangat menarik, memang ini berhubungan dengan yang namanya doa syafaat. Kita perhatikan bersama-sama Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-7, di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita setiap saat, setiap waktu sekarang berdoa bagi daerah di mana kita tinggal, bagi gereja di mana kita melayani, bagi kota di mana kita berdiam, itu sesungguhnya adalah perintah yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan, yang berhubungan dengan yang namanya doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita hadapi hari-hari ini, kekuatan doa merupakan satu kekuatan yang sangat penting. Beberapa hari yang lalu di tengah pandemi yang hebat di negara Brasil, Presiden Brasil menyerukan kepada seluruh orang-orang di Brasil. Untuk apa? Untuk berdoa. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Doa awal kemenangan. Kalau hari Minggu yang lalu Bapak Pendeta sudah menyampaikan bagaimana kekuatan doa jemaat sehingga Petrus dilepaskan dari penjara. Saudaraku, Bapak Ibu, saya percaya kita semuanya punya pengalaman pribadi dari sebuah doa, sebuah penyerahan, hubungan dengan Tuhan Yesus. Di mana kita mengalami pertolongan, mengalami keajaiban, mengalami indahnya bagaimana Allah menolong tepat waktu. Karena Allah tidak pernah terlambat menolong di dalam kehidupan kita.
berdoa. Di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8, tidak jemu-jemu, terus menerus, bukan hanya sekali dua kali, tapi bertekun, terus menerus bersehati berdoa. Itu yang menjadi kunci pemulihan di dalam hidup. Mari bersama-sama malam hari ini Bapak Ibu, setelah kita berpuasa, nanti kita bersama-sama berdoa, bersama-sama bersehati. Karena dari doa Allah ada kekuatan Allah yang besar, yang bekerja di tengah-tengah hidup, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pergumulan kita, bersama-sama sebagai orang-orang percaya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah berdoa, di sini firman Tuhan mengatakan, mencari wajahku. Perhatikan, mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama, mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan. Kata mencari berarti kita butuh, kita merindukan, kita membutuhkan. Saudaraku Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin sudah beberapa waktu lamanya, kita sering mendengar satu istilah yang namanya jaga jarak. Ya, dalam bahasa Inggris, physical distancing. Bagaimana kita harus menjaga jarak ketika ada pandemi. Itu kita dengan satu dengan yang lain. Tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh saling berdekatan. Namun di sini, di kesempatan inilah, bagaimana kita mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Saudaraku Bapak Ibu, dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7, Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 6 dan 7, di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Masih ada hubungannya dengan doa. Ayat 7 mengatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, kunci pemulihan yang dapat kita peroleh di dalam kehidupan kita adalah mencari Tuhan, merindukan hadirat-Nya. Kalau berbicara mencari Tuhan, memang erat hubungannya dengan apa? Bergaul dengan firman, hidup di dalam doa, hidup dalam penyembahan, hidup dalam pengucapan syukur, hidup dalam ketekunan. Itu bagian daripada kita mencari Tuhan, merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, mungkin sesibuk apapun, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, mari bersama-sama tetap merindukan akan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur, Daud mengatakan seperti rusa yang merindukan akan air, demikianlah jiwaku merindukan akan Engkau. Itu merupakan pengakuan dari seorang Daud yang senantiasa merindukan Tuhan, merindukan hadirat-Nya. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Daud merasakan apa yang dia miliki sebagai seorang raja, apa yang dia miliki sebagai orang yang punya pengaruh begitu besar, sesungguhnya yang lebih berarti di dalam kehidupannya, yang istimewa, yang mulia, yang indah, yang agung, adalah pengenalan akan Allah, adalah relasi dengan Allah, adalah hubungan dengan Tuhan. Maka Daud mengatakan hal yang demikian.
merindukan akan Allah, merindukan akan hadirat Tuhan, merindukan akan relasi dengan Tuhan. Kan dari situlah dia menemukan damai sejahtera, kebahagiaan yang sejati. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, kalau kita memperhatikan bersama-sama, di bagian akhir setelah mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Bukan hanya merendahkan diri, bukan hanya berdoa, bukan hanya mencari merindukan Tuhan, tetapi yang lebih penting lagi adalah pertobatan. Pertobatan ini merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah membenci dosa. Yesus Kristus turun ke dunia, mati di atas kayu salib karena apa? Karena mengasihi Bapak Ibu, mengasihi kita, untuk menyucikan kita, untuk menebus kita, menyelamatkan kita dari ikatan dosa, dari beban dosa. Dan ketika kita sudah ada di dalam Kristus, mari kita bersama-sama hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kesucian. Mengalami pertobatan. Maka dengan pertobatan kita mengalami yang namanya pengampunan dosa, belas kasihan Tuhan. Kita diampuni dan kemudian kita boleh dipulihkan. Jadi kunci pemulihan adalah dimulai dari kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita berseru di hadapannya, kita merindukan akan Dia, merindukan akan Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Maka kalau hal itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan komitmen, dengan kekuatan Tuhan, dengan penyerahan penuh di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengalami pemulihan. Ayat 15 mengatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat tinggi. Itu kata Tuhan. Tuhan akan mendengar setiap seru doa kita. Kita akan diluputkan, kita akan diampuni, kita akan dipulihkan. Diluputkan dari murka Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika ada pertobatan yang sungguh-sungguh, kita percaya, kita yakin, hidup kita boleh mengalami pemulihan, mengalami kesegaran, mengalami kesembuhan. Apa yang tidak mampu kita jangkau dengan kekuatan manusia, Allah yang mengerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada malam hari ini, apa yang telah kita terima melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, sebagai pribadi, sebagai umat Tuhan, mari bersama-sama kita mau merendahkan diri, tidak mengandalkan diri sendiri hidup dalam kesombongan, tetapi mau rendah hati. Berdoa, cari wajah Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan hidup dalam pertobatan. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai warga negara, sebagai warga kota, tugas kita bersama-sama sebagai umat Tuhan adalah bersafaat, membawa kota, daerah yang kita tinggali, gereja yang kita cintai, bangsa yang kita kasihi, untuk kita bawa dalam syafaat, dalam doa. Karena dari doa kita orang-orang percaya, yang akan membawa pemulihan,
bagi bangsa, kota, gereja, tempat di mana kita tinggal, dari segala mara bahaya. Oleh karena itu pada malam hari ini, mari kita bersama-sama bersehati. Jangan tinggalkan doa, tetapi semakin mencintai doa. Karena dari doa merupakan satu tanda bahwa kita orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Kiranya firman Tuhan yang bersama-sama kita terima boleh memberkati Bapak Ibu, boleh mengingatkan kita, sehingga kita responi firman Tuhan, kita tangkap kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Malam hari ini setelah kami bersama-sama diberkati dari pujian penyembahan dan firman-Mu, kami percaya Tuhan kebenaran firman yang kami terima terus membangun, mengingatkan, mengajar kami, mengingatkan kami, memotivasi hidup kami, supaya kami hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam doa, hidup di dalam kerinduan akan Engkau, dan sungguh-sungguh Tuhan menjalani hidup dalam pertobatan. Kami percaya ketika hidup kami adalah hidup yang berkenan, maka Tuhan Yesuslah yang menopang di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih, hamba-Mu berhenti sampai di sini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang terus berkarya, berotoritas di tengah-tengah seluruh jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, sebelum nanti saya membagi pokok-pokok doa, silakan Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Silakan Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan. Dan malam hari ini Bapak Ibu saya ingin membagi pokok-pokok doa. Nanti saya mengawali dalam doa, Bapak Ibu yang di rumah berdoa bersama-sama. 3 pokok doa ini tetap didoakan kembali. Mari Bapak Ibu ambil bagian semuanya bersama dengan keluarga. Ya. Yang pertama kita mau berdoa untuk gereja dengan segala pergumulannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online kita doakan. Bapak Ibu, kita doakan para pemimpin khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho, terus diberikan pemulihan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Sehingga dipakai untuk boleh membangun jemaat yang ada di gereja Telogomulyo ini. Di mana gereja Telogomulyo terus bertumbuh dan berkembang. Doakan juga untuk para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi gereja, guru-guru sekolah minggu, juga murid-murid sekolah minggu kita doakan supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian juga kita mendoakan untuk goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 59 juta, juga kita berdoa untuk nanti pembangunan sekolah TK dan PAUD yang akan dikembangkan, supaya Tuhan terus campur tangan berkarya sehingga semakin maju untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita berdoa juga untuk pelayanan yang ada di Pucang Gading supaya bertumbuh berkembang, setiap pribadi semakin dewasa rohani, mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, kerinduannya untuk punya tempat ibadah sendiri kita terus doakan supaya Tuhan campur tangan. Demikian juga goal untuk persembahan 5 juta, goal kehadiran 50 jiwa, supaya Tuhan menolong menjamah, sehingga terjadi pertumbuhan di Pucang Gading. Yang kedua, yang sakit lemah iman nanti kita doakan Bapak Ibu, kita sama-sama topang. Kita doakan untuk Bapak Budi Wibowo, Bapak Budi Sutarto, kita doakan Ibu Sunardi, kita doakan Bapak Yunus Amin Priyadi, Bapak Sunardi, Ibu Sunardi kita doakan, kemudian kita doakan juga Pak Santoso, Bapak Ibu Sarmo, Bu Tan Lisnio, Mbak Diana supaya terus disempurnakan. Demikian juga untuk Bu Bowo, kita terus doakan supaya asam lambungnya dipulihkan. Demikian juga anak Marcel, anak Devarel.
Kemudian yang lemah iman kita terus doakan, yang Bapak Ibu kenal sebut namanya, supaya mereka bangkit dan dipulihkan. Demikian juga orang-orang baru, supaya terus setia kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir, nanti Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Jangan lupa doakan bangsa, negara, kota Semarang. Kita perangi pandemi COVID ini supaya segera berhenti, berakhir, dan kita bisa ibadah tatap muka. Apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu semuanya, seberat apapun kita percaya kalau Bapak Ibu berserah, percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan memampukan kita semuanya untuk melewati masa-masa yang sulit yang mungkin kita hadapi saat-saat ini. Anak-anak mendoakan orang tua mendoakan anak, suami istri saling mendoakan, jangan malu. Tapi bersehati di tengah-tengah keluarga, saling menopang. Supaya menjadi keluarga-keluarga yang kuat di dalam Kristus. Dan ketika keluarga-keluarga bersatu, maka percaya kuasa Allah dicurahkan. Itu Bapak Ibu, pokok-pokok doanya. Kiranya Bapak Ibu bisa bersehati bersama-sama. Saya ingin mengawali berdoa untuk menutup dengan doa berkat, nanti dilanjutkan Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah masing-masing. Mari kita akhiri, kita mengucap syukur atas doa jemaat pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami, seluruh umat-Mu. Kami telah sampai pada doa-doa yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami terus bawa gereja-Mu bila terus bertumbuh, berkembang secara kualitas dan kuantitas. Jemaat-Mu Tuhan semakin hidup melekat kepadamu, cinta akan Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap hati. Dan mereka boleh menjadi jemaat-jemaat yang kuat, yang kokoh di dalam Kristus. Dan mereka boleh mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau memberkati gereja ini supaya keberadaan gereja-Mu boleh menjadi berkat buat masyarakat, sehingga hubungan masyarakat dengan gereja boleh terjalin dengan indah, dengan baik, saling menghargai, menghormati, mengasihi kami di antara gereja dan masyarakat. Terima kasih. Kami topang para pemimpin kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, diberikan damai sejahtera Kristus Yesus yang menopang kehidupannya, sehingga Bapak diberikan kekuatan, kesehatan, ya Tuhan Yesus, diberikan damai sejahtera yang memelihara kehidupannya, sehingga terus boleh melayani Engkau, membawa jemaat-Mu terus Tuhan, semakin hari semakin dewasa rohani. Terima kasih Bapak, urapi berkati dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya dalam penggembalaannya Tuhan memberikan keberhasilan dan kemenangan. Hamba berdoa buat anak, menantu, cucu, semuanya diurapi, diberkati, dijamah, sehingga mereka semuanya juga boleh menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, untuk boleh dipakai melayani Tuhan melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk para diakon, pembina ketua KPW, pengurus gereja, guru-guru sekolah minggu, pemimpin-pemimpin organisasi gereja. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, semuanya diurapi, diberkati, dijamah, supaya terus bertumbuh di dalam Engkau dan semakin setia melayani Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau juga mengurapi, memberkati, menjamah untuk setiap pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Baik untuk goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 59 juta, untuk pengembangan PAUD TK, ya Tuhan Yesus, Engkau menjamah untuk guru-guru yang kami rindukan, nanti untuk kelengkapan Tuhan, persyaratan di dalam kami Tuhan Yesus, membuka ya Tuhan TK, Engkau menolong, memberkati, tangan kuasa-Mu yang bekerja atas setiap apa Tuhan Yesus yang menjadi pergumulan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan untuk pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, Engkau juga menjamah, mengurapi, memberkati, supaya pelayanan kami yang ada di sana terus bertumbuh, berkembang, pribadi-pribadi jemaat-Mu yang ada di sana semakin bertumbuh baik, yang orang tua, remaja maupun anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa Engkau terus menjamah di dalam nama Tuhan Yesus.
Berkati Tuhan, kerinduan kami punya tempat ibadah secara permanen, goal kehadiran Tuhan 50 jiwa, goal persembahan 5 juta, Tuhan menolong ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat yang sakit, kami serahkan untuk Bapak Budi Wibowo, engkau jamah saraf-saraf matanya dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Budi Tarto dijamah tulang-tulangnya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ibu Sunardi, Tuhan dijamah supaya dipulihkan, Tuhan bisa sehat segar kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilur-Mu yang menjamah. Demikian juga Bapak Yeskel Sunardi, engkau jamah sarafnya yang terjepit dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Untuk Bapak Yunus Amin Priyadi juga dijamah supaya dipulihkan saraf-sarafnya yang terganggu, dijamah dalam nama Yesus. Bapak Yunus Amin Priyadi boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu juga untuk Bapak Santoso, kami serahkan Bapak Ibu Sarmo, kami serahkan Butan Lisnio, kami serahkan Mbak Diana, terus dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Bu Yudaningsih, kami serahkan juga Tuhan Pak Barjo, kami serahkan juga Bu Teresia, kami serahkan anak Marcel, anak Devarel, yang sakit dijamah, Ibu Bowo yang mengalami sakit asam lambung dijamah, Mas Piping juga dijamah, dipulihkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang lemah, yang sakit disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu. Terima kasih Bapa. Yang lemah iman dijamah supaya mereka bangkit kembali dan setia kepadamu. Demikian juga orang-orang baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih supaya mereka tetap setia di hadapan-Mu. Bapa, kami sungguh menyerahkan dan mengucap syukur biarlah gereja-Mu di tempat ini boleh memancarkan berkat buat orang-orang yang belum percaya. Kami percaya, kami yakin ya Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati, mengurapi seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja ini, yang sekarang sedang bergumul dengan pekerjaan, yang sedang merintis usaha, yang sedang, oh Tuhan Yesus, meniti karir, yang bekerja di kantor sebagai pegawai negeri Tuhan, yang bekerja juga Tuhan Yesus mungkin di luar pulau ataupun di luar negeri. Kami ingat Pak Herman, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Mas Han, Mas Rian. Kami serahkan juga Tuhan anak-anak-Mu yang lain yang bekerja di luar kota, di luar negeri, dijamah, dijagai, dilindungi. Supaya mereka dihindarkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, dan orang-orang jahat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang pada saat malam hari sedang bertelut bersujud di hadapan hadirat-Mu bersehati berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami akhiri pada malam hari ini doa dan ucapan syukur kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Karena Engkau Allah yang melakukan jauh melebihi apa yang kami minta dan doakan. Karena semuanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.